Bapak, apa yang dimaksud dengan mutu pendidikan di sekolah? Mutu pendidikan di sekolah, mutu pendidikan di sekolah itu adalah suatu nilai ya, suatu nilai yang diberikan oleh pemerintah. Mutu sekolah itu yang mana kita ketika itu harus harus melaksanakan dulu mungkin ANBK, udah gitu Surinjar juga. Nah, dan itu juga itu menandakan adalah hasil mutu sekolah, di mana kita di situ tahu kelemahan kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Nah, maka kita akan dari kelebihannya kita akan jaga, kekurangannya kita akan berusaha kita tingkatkan. Contohnya misalkan dari segi nilai, biasanya ada novelisasi atau literasi. Nah, kalau misalkan ketika kurang, kita kejar supaya naik lagi. Kalau kemarin kita contohnya di numerasi matematika itu nilainya hanya 80, sekarang alhamdulillah naik ke 88. Jadi mutu pendidikan itu harus meningkatkan kemampuan sekolah. Tujuan seperti ini. Mungkin itu. Selanjutnya, bagaimana peran Bapak sebagai guru bidang kurikulum dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan? Nah, bagaimana caranya? Mungkin caranya saya melihat dari mutu pendidikan itu, misalkan apa yang kurang, kita gali dengan cara kayak gimana kita bersama-sama. Karena bukan kalau misalkan saya di kurikulum, kalau sama saya aja itu tidak akan mungkin terlaksana dengan baik. Tetapi kita bantu semuanya, kita bersama-sama guru-guru yang ada di sini untuk meningkatkan. Caranya gimana ya? Kita kalau misalkan meningkatkannya dari segi kemampuan gurunya, kita update dengan cara namanya ada komunitas belajar. Jadi kita selalu setiap minggu itu melakukan diskusi bersama-sama guru-guru, bersama yang lainnya juga, untuk meningkatkan kemampuan yang menurut kita itu kurang. Seperti kayak gitu mungkin. Dan mungkin juga kerjasama juga dengan peran kepala sekolah itu sangat mendukung sekali. Karena apa? Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan mutu tanpa dukungan dari kepala sekolah, itu tidak akan berhasil. Selanjutnya, bagaimana sekolah menyesuaikan kurikulum Merdeka dengan kebutuhan dan karakteristik Nah, kurikulum Merdeka dengan karakteristik siswa ya, ini sangat berkaitan sekali. Kenapa? Di pembelajaran dari dulu kemarin di kurikulum yang kemarin Merdeka itu, di situ ada bagaimana sih kita mengajarkan mengetahui karakteristik siswa tersebut. Kalau sekarang itu jujur, kurikulumnya itu kurikulum mendalam ya, mendalam sekali. Tapi kita juga sebagai guru akan selalu mengikuti kebutuhan siswa sebenarnya. Harus ikuti kebutuhan siswa, itu kita akan selalu melihat. Kenapa? Karena tujuan kita mengajar itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Contohnya misalkan dia belajar kinestik, bergerak, kita gunakan kinestik itu kayak gimana sih caranya supaya dalam proses pembelajaran itu bisa terjadi dengan baik. Contohnya ya dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik. Udah gitu ada misalkan metodenya bisa menggunakan roll station, bisa muter-muter gitu, biar anak-anak yang bergerak itu senang juga. Jadi kita harus menggabungkan apa sih kebutuhan siswa, apa kasih siswa, itu kita harus laksanakan, dan itu sangat didukung oleh dengan kurikulum. Jadi berkaitan antara karakteristik dengan kurikulum itu, mereka itu berkaitan. Selanjutnya, apa aja kesulitan yang dihadapi Bapak dalam penerapan peningkatan mutu pendidikan kelas? Kesulitannya mungkin untuk kalau saat ini peningkatan mutu harus tujuannya kerjasama ya, kerjasama antara guru-guru, karena guru-guru juga mungkin ada yang baru juga, ada yang lama juga, kadang ya ibunya kan beda-beda. Tapi saya coba untuk bangun semuanya kebersamaan, tidak ada senioritas, tidak ada junioritas, tapi tujuannya adalah bagaimana meningkatkan mutu tersebut. Nah, itu. Begitu saya juga kalau misalkan dalam kekurangan ya, atau kekurangan itu, kalau misalkan itu masalah yang terjadi itu tidak ada sih, tidak ada ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Dari tahun ke tahun ya, kita jujur saat ini tahun sekarang tahun 2025 kita sebagai predikat bos kinerja terbaik di Kota Cimahi. Jadi kita dapat bantuan dari pemerintah. Bantuannya berupa apa? Berupa uang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bukan untuk senang-senang, tapi untuk belajar meningkatkan mutu pendidikan. Contohnya kayak gimana? Kayak kemarin ada pelatihan guru tentang pembelajaran mendalam, itu guru 2 kepala sekolah 1 itu selama 6 bulan.
Gitu. Udah gitu ada lagi yang pembelajaran kecerdasan itu AI itu belajar juga 6 bulan. Jadi kita semuanya dikeluarkan. Nah dari hasil itu kayak gimana? Kita namanya ada kelompok belajar. Kelompok belajar itu kita materi di sana kita terapkan guru-guru dengan pembawa. Jadi diseminasi sebutnya. Jadi guru-guru yang pelatihan tadi memberikan ilmu lagi kepada guru yang lain. Gitu. Jadi untuk kesulitan insya Allah nggak ada. Selanjutnya, bagaimana dukungan dari Bapak terhadap upaya peningkatan mutu yang dilakukan guru? Saya bantu mungkin semuanya kalau misalkan ya mungkin berpengalaman ya. Saya coba guru-guru yang meningkatkan mutu, tapi misalkan mereka masih junior karena ada yang guru yang baru diangkat 2023, 24 kemarin baru mulai terjun. Nah, mungkin kita ada namanya cara ngebantunya dengan cara yang namanya bimbingan. Ada bimbingan, jadi bukan ke siswa juga, tapi ke guru juga ada bimbingan. Untuk apa? Untuk biar mereka tahu bagaimana sih cara menghadapi pembelajaran, bagaimana menghadapi siswa. Jadi satu guru itu bimbingannya 2 guru. Jadi satu yang guru yang baru, misalkan baru masuk, itu baru terjun tapi udah jadi diangkat, kita belum pengalamannya masih kurang. Nah kita dari guru-guru yang lain terjun langsung membantu mereka bagaimana supaya mereka itu bisa bareng sama kita. Selanjutnya, bagaimana kerjasama antara Bapak sebagai bidang kurikulum terdekat dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan tenaga kependidikan lainnya dalam meningkatkan mutu pendidikan? Dalam meningkatkan mutu pendidikan kita harus kerjasama semuanya, saling membangun. Jadi ada namanya jalur tupoksi juga. Arahan mungkin ajuan dari saya dulu dari kurikulum, apa sih kekurangan kita sekolah ini biasanya kayak gitu. Begitu saya ajukan ke kepala sekolah biasanya langsung nanti menunjukkan lagi ke saya, kita harus buat misalkan pelatihan apa atau pelatihan apa kayak gimana. Nah itu selalu dianggarkan dan itu masuk ke dalam RAPBS, ini rencana anggaran sekolah. Itu jadi dimasukkan rencana-rencana tersebut supaya nanti menjadi suatu programnya itu pasti akan dilaksanakan oleh sekolah, dan itu hasilnya untuk semua guru dan guru mata pelajaran dan semuanya itu akan terlaksana. Jadi semuanya ada jadi komandonya lah seperti kayak gitu. Semua bersatu tujuannya untuk memajukan sekolah. Selanjutnya, bagaimana peran orang tua dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan kurikulum yang bermanfaat? Nah kalau di kita ada namanya orang tua siswa itu sangat membantu. Ada namanya koordinasi kelas. Itu biasanya dalam tiap kelas itu ada 1 orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi selalu kegiatan yang ada di sekolah itu kita misalkan kegiatan keluar atau kegiatan apa, kita selalu koordinasiin dengan orang tua kayak gitu. Jadi ketika penyampaian visi misi program sekolah semuanya pasti akan kita undang orang tua itu, apakah mereka bisa membantu atau kayak gimana atau masukannya. Jadi kita selalu koordinasi dengan orang tua supaya pendidikan kita, mutu sekolah kita akan maju terus. Jadi selalu menjaga dengan kondisi seperti itu. Selanjutnya, adakah di sini kegiatan meningkatkan mutu pendidikan? Kegiatannya banyak ya, misalnya kegiatan dari ekstrakurikuler, kegiatan dari apa-apa. Misalkan kayak kemarin contohnya di kegiatan itu meningkatkan mutu juga ya, terutama dalam bidang pelajaran. Misalnya kayak kemarin kita alhamdulillah Kota Cimahi juara baca sajak 1, udah gitu di provinsi juga kita alhamdulillah juara 2 kayak gitu. Itu udah mulai dilirik sama yang mutunya udah mulai bagus. Udah gitu yang lain juga program-program yang lain, program pembiasaan itu tiap hari kita melaksanakan pembiasaan. Hari Senin itu kita ada upacara, Selasa itu ada nyanyi bareng, Rabu itu olahraga bugar senam bareng. Begitu hari Kamis ada literasi, hari Jumat ada duha. Dan itu selalu kebiasaan. Begitu ada kebiasaan 5 salam sapa ya 5S kayak gitu. Jadi semuanya program-program itu dibuat untuk untuk memajukan untuk di sekolah kita. Itu kira-kira berapa lama Dilaksanakannya tiap minggu itu selalu melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi tidak ada, kalau kalian bisa lihat, mungkin lihat di IG sekolah ini atau bagaimana, pasti tiap hari pasti muncul kegiatan. Jadi ya itu tujuannya untuk apa ya, biar kita juga terkenal, anak-anak juga senang sampai kayak gitu. Dan itu juga untuk
kebiasaan itu kan untuk memajukan mutu pendidikan juga supaya mereka terbiasa. Apakah di sekolah ini menerapkan sistem blok? Sistem blok kita untuk saat ini tidak masalah sistem blok, tapi pembelajaran misalkan blok itu kan biasanya di kegiatan ini ya, kegiatan ekstrakurikuler, misalkan ekstrakurikuler kayak gitu. Blok itu jadi pembelajaran biasanya P5 dulu mah. Kalau sekarang nggak ada P5. Pendidikan Pancasila itu P5. Kita kenapa? Kita terintegrasi misalkan sekarang itu biasanya 5 sesuai dengan kurikulum ya. Kita dengan sesuai kurikulum dengan pelajaran. Jadi kita masukkan semua kegiatan-kegiatan itu ke dalam mata pelajaran. Jadi misalkan kayak pendidikan agama itu 3 jam pelajaran, kita tambah 1 jam jadi 4 jam. Kayak matematika itu ada misalkan 5 jam, kita tambah jadi 1 jam jadi 6 jam. Jadi udah masuk ke jadwal, bloknya tidak, tapi udah masuk ke harian. Ada berapa guru yang aktif dan ada berapa siswa? Guru di kita ada gurunya saja, kita itu ada 22 guru, itu termasuk guru agama itu 3, guru olahraga itu 3, yang lainnya itu 16, termasuk kepala sekolah jadi 1, gurunya 22, ada kepala sekolah 1, perkalian yang bantu itu 5. Begitu untuk siswa, kalau disebutin satu-satu kelas agak susah ya, paling jumlah siswanya semuanya ada 490. Jam masuknya sama jam pulangnya jam berapa? Kita masuk sini jam 06.30, jam 7 udah masuk, kita udah mulai dulu. Begitu pulangnya itu sekitar jam 12.30. Kenapa agak ini? Jujur sekolah kita berbarengan dengan SMP. Ya, berbarengan SMP. Jadi ada yang namanya kelas kita dipakai sama SMP. Jadi kita nggak bisa full, tapi tidak merubah sesuai dengan jadwal yang dikenal pemerintah. Jadi kita 35 menit, tapi ya digeser waktunya gitu. Kira-kira di sini kelasnya ada berapa? Kelas untuk saat ini ada lombalnya itu ada 16 lombal, tetapi yang ada itu kelas ruangan itu ada 12. Kenapa? Karena dulu dipinjam sama pemerintah itu dari SMP. Dulu ada sekitar 18 ruangan, tapi diambil sama SMP 14. Itu 2018 kalau nggak salah. Jadi diambil sama 14, kita kebagian 12 ruangan. Dan kalau siang itu ada 5 kelas yang dipakai sama SMP. Apakah sekolah ini menerima dana bos? Iya. Dan Agus menerima sesuai dengan jumlah siswa. Jadi tambahannya mungkin kemarin tahun sekarang ada kinerja juga, itu buat apa ya? Buat beli buku, buat pelatihan seperti itu. Jadi kita jujur mengandalkan bantuan dari pemerintah. Untuk memungut tidak sama sekali. Kegiatan-kegiatan apa yang cukup.